Hello, please subscribe, like, and share. Thank you. Om Swastiastu, sampai jumpa kembali dalam pembelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti. Sebelum kita mengawali pembelajaran tentang Buana Agung dan Buana Alit, marilah kita mengucapkan doa kehadapan Sang Hyang Aji Saraswati agar apa yang kita pelajari mendapatkan restu dari beliau. Om Pawakana Saraswati Wajabir Wajini Wati Yadnam Wastu Diawasu. Om Yang Widi yang bermanifestasi sebagai Sang Hyang Aji Saraswati yang Maha Suci, anugerahilah hamba kecerdasan dan terimalah persembahan hamba ini. Demikian, lanjut. Selamat menyimak tayangan pembelajaran Buana Agung dan Buana Alit. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan dibaca tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk memahami unsur-unsur pembentuk Buana Agung dan Buana Alit. Kemudian kompetensi dasar yang diharapkan dalam pembelajaran ini adalah mampu memahami Panca Mahabhuta sebagai pembentuk alam semesta. Selanjutnya, indikator pencapaian pembelajaran adalah mampu mengumpulkan contoh-contoh benda yang terbentuk dari Panca Mahabhuta. Yang selanjutnya, mampu menunjukkan contoh-contoh perubahan Panca Mahabhuta di Buana Alit. Ya. Selanjutnya, siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Masing-masing kelompok membuat laporan tentang pembelajaran Buana Agung dan Buana Alit, terdiri dari pengertian, pembagian, contoh-contoh di Buana Agung maupun di Buana Alit. Kita lanjutkan. Kita lanjut dengan sekilas penjelasan mengenai Buana Agung dan Buana Alit. Buana artinya alam atau loka, Agung artinya besar atau raya. Ada juga disebut dengan makrokosmos, sedangkan Buana Alit adalah alam kecil, tubuh makhluk hidup yang juga disebut dengan mikrokosmos. Buana Agung dan Buana Alit hubungannya sangat erat, karena di Buana Agung terdapat Buana Alit dan Buana Alit tinggal di Buana Agung. Ketidakselarasan antara Buana Agung dan Buana Alit akan menimbulkan ekses-ekses negatif, seperti misalnya pengaruh-pengaruh bencana alam, gempa bumi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita harus menjaga hubungan keserasian antara Buana Agung dan Buana Alit. Sloka Rigveda 1-7 dijelaskan pada awal penciptaan tidak ada apa-apa, semuanya kosong, gelap, tanpa penerangan, tanpa batas, tak dapat dipikirkan dan dibayangkan. Sesungguhnya yang menciptakan alam semesta ini adalah Sang Hyang Widi. Dia juga yang mengendalikannya, dia yang mengawasi alam semesta ini yang berada di atas angkasa yang tak terhingga. Demikian juga disebutkan dalam kitab Varaspati Tattva bahwa ketika alam semesta ini mulai diciptakan, itu Sang Hyang Widi bergelar Nirguna Brahman tanpa bentuk, tanpa sifat. Ketika beliau sudah menciptakan alam semesta ini disebut dengan Saguna Brahman. Beliau juga disebut dengan Purusa dan Prakrti. Purusa yang bersifat kejiwaan dan Prakrti
bersifat kebendaan. Kemudian dari sana muncullah Panca Mahabhuta dan Panca Tanmatra. Demikian juga disebutkan dalam Rigveda Mandala 10 sloka 901. Purusa sesungguhnya semua yang ada di alam semesta ini, yang pernah ada dan yang akan ada. Ia juga menguasai kekekalan, karena ia melakukan hal di luar kemampuan untuk kehidupan semua makhluk. Demikian disebutkan dalam kitab Rigveda 10. Lanjut. Selanjutnya dalam Agni Purana Mandala 17 sloka 1-16 menjelaskan bahwa alam semesta merupakan asli peridanya Hyang Wisnu yang masuk ke dalam Prakrti dan Purusa serta menggerakkan sehingga terbentuk alam semesta. Ya, hamparan alam semesta ini menurut Agni Purana 17 bahwa beliau yang Wisnu masuk ke dalam Purusa dan Prakrti. Selanjutnya dalam Agni Purana disebutkan kalimat unsur pembentuk alam semesta yakni Pertiwi Sat Padat yang berasal dari ganda dan matra, Apah Sat Cair yang berasal dari rasa dan matra, Tejo unsur cahaya yang berasal dari rupa dan matra, Bayu udara yang berasal dari sparsa dan matra, Akasa unsur kekosongan yang berasal dari sabda dan matra. Demikian disebutkan dalam Agni Purana. Berikut adalah contoh benda yang terbentuk dari unsur Panca Mahabhuta adalah Pertiwi adalah unsur yang bersifat padat seperti tanah, batu, logam dan lain sebagainya. Apah adalah unsur yang bersifat cair seperti air danau, air laut, air hujan. Kemudian Tejo adalah unsur cahaya dan api. Kemudian Bayu adalah udara, gas, oksigen. Dan Akasa adalah unsur yang bersifat kekosongan, ruang hampa atau ether. Berikut adalah contoh Panca Mahabhuta di Buana Alit. Pertiwi akan menjadi tulang, daging, otot. Kemudian Tejo akan menjadi cahaya tubuh, rupa tampang kita. Kemudian Bayu akan menjadi napas. Kemudian Apah akan menjadi darah, kelenjar, serum. Dan Akasa akan menjadi rambut atau ruang kosong dalam tubuh kita yang disebut dengan rongga-rongga. Hubungan antara Buana Agung dan Buana Alit adalah sangat erat. Buana Alit berada di Buana Agung. Ketidakselarasan antara Buana Agung dan Buana Alit akan menimbulkan masalah-masalah sosial seperti misalnya banjir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya. Kemudian di Buana Alit akan menjadi penyakit yang bersifat merugikan bagi tubuh makhluk hidup. Berikut ini adalah foto kejadian alam tidak seimbang antara Buana Agung dan Buana Alit. Seperti misalnya di sini ditampilkan ada gunung meletus dan ada di sini tsunami dan ada banjir dan ada ditampilkan adalah organ tubuh manusia. Nah, jika organ tubuh manusia juga tidak seimbang akan menimbulkan berbagai jenis penyakit yang bersifat merugikan diri manusia atau makhluk hidup tersebut.
Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh umat Hindu dalam menyelaraskan hubungan Buana Agung dan Buana Alit, yaitu dengan satu, melaksanakan upacara tumpuk landap yang dilaksanakan setiap Sanicara Kliwon Uku Landap, yang bertujuan untuk mohon kehadapan Ida Sang Hyang Widi yang bermanifestasi sebagai Sang Hyang Pasupati, agar beliau menganugerahi kekuatan sabda bayu idep yang sangat berguna dalam mencapai tujuan dalam melangsungkan kehidupan ini. Yang kedua, melaksanakan upacara tumpak wariga yang dilaksanakan setiap Sanicara Kliwon Uku Wariga. Upacara ini bertujuan agar Sang Hyang Widi yang bermanifestasi sebagai Sang Hyang Sangkara, agar beliau menganugerahi keselamatan dengan perantara tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup semua makhluk. Dan yang ketiga, melaksanakan upacara mecaru yang bertujuan untuk mengharmoniskan hubungan Buana Agung dan Buana Alit. Dengan harmonisnya hubungan Buana Agung dan Buana Alit, maka semua makhluk dapat hidup dengan baik sarwa prani hitangkara. Lanjut. Demikianlah pembelajaran Buana Agung dan Buana Alit yang disampaikan. Apabila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang bersifat tidak berkenan, mohon maaf dan ditutup dengan parame santi. Om Santi 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 Om.